Halo teman-teman, kami akan membahas dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan yang meliputi beberapa pokok bahasan seperti siklus hidrologi, dampak hidrosfer bagi kehidupan, dan limpasan permukaan. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menghargai dan mensyukuri keberadaan hidrosfer sebagai anugerah Tuhan yang harus dijaga kelestariannya. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menghargai dan mensyukuri siklus hidrologi sebagai anugerah Tuhan untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Yang kedua, menghargai dan mensyukuri keberadaan berbagai jenis perairan serta manfaatnya untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Kompetensi dasar yang kedua yaitu memahami, menganalisis, dan menerapkan pengetahuan fenomena hidrosfer serta dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur utama siklus hidrologi. Yang kedua, menganalisis berbagai jenis perairan darat dan permasalahannya. Yang ketiga, menerapkan pengetahuan yang didapatkan untuk menjaga dan mengatasi permasalahan perairan di muka bumi. Tahukah kalian apakah itu siklus hidrologi dan bagaimana prosesnya? Siklus hidrologi merupakan sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali ke bumi. Proses siklus hidrologi, evaporasi merupakan penguapan air yang terjadi di lautan. Transpirasi merupakan penguapan air pada tanaman. Evapotranspirasi merupakan gabungan dari evaporasi dan juga transpirasi penguapan pada tanaman yang terjadi secara bersamaan. Proses kondensasi merupakan proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air akibat adanya perubahan temperatur udara yang relatif lebih rendah sehingga terbentuklah sebuah awan. Apabila awan tersebut sudah sampai pada titik jenuh, maka akan terjadi hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air yang dihasilkan oleh presipitasi sebagian akan diserap oleh tanah dan hal ini disebut dengan infiltrasi. Sebagian lagi akan mengalir di permukaan tanah. Hal ini disebut dengan runoff. Tahukah kalian, siklus hidrologi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu siklus pendek. Siklus ini diawali oleh proses evaporasi dan pada ketinggian tertentu akan mengalami proses kondensasi pembentukan awan. Setelah awan mengalami titik jenuh, maka akan terjadi hujan di lautan. Siklus sedang. Siklus ini diawali oleh proses evaporasi dan menjalani proses kondensasi di mana awan hasil kondensasi akan terbawa oleh angin ke daratan hingga akan terjadi hujan di darat yang kemudian terjadi infiltrasi di mana air dari hasil infiltrasi akan mengalir kembali ke laut. Siklus panjang. Siklus ini diawali oleh proses penguapan air laut yang kemudian terjadi proses kondensasi di mana awan hasil dari kondensasi akan terbawa angin menuju ke pegunungan tinggi sehingga akan jatuh kembali ke bumi dalam bentuk salju. Dampak dinamika hidrosfer bagi kehidupan. Hidrosfer merupakan anugerah bagi planet bumi. Dengan adanya hidrosfer, terdapat berbagai sebaran air di permukaan bumi, seperti adanya sungai, danau, telaga, mata air, rawa, dan laut. Air merupakan sumber utama kehidupan di planet bumi. Jika tidak ada air, maka tidak akan ditemukan kehidupan. Terdapat 2 dampak adanya hidrosfer, yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, yakni adanya air sungai yang memiliki manfaat sebagai sumber pengairan, tempat budidaya ikan, sumber air rumah tangga, sarana transportasi, dan sebagai tempat rekreasi. Dampak positif yang kedua, yakni adanya air danau yang memiliki manfaat sebagai sarana irigasi pertanian
perikanan darat, pembangkit listrik, sarana rekreasi, dan sumber air saat musim kemarau. Dampak positif yang ketiga, yakni adanya air tanah yang memiliki manfaat sebagai sumber air untuk irigasi, dan sumber untuk perindustrian. Dampak yang kedua, yakni dampak negatif. Dampak ini dapat menyebabkan berbagai bencana hidrosfer seperti banjir dan runoff. Banjir yang ditimbulkan juga akan menimbulkan dampak bagi kehidupan, seperti banyaknya mendatangkan kerugian, gagal panen, dan terjadi polusi air di daerah permukiman. Limpasan permukaan. Limpasan permukaan merupakan aliran air yang mengalir di atas permukaan karena tidak bisa terinfiltrasi oleh tanah maupun kapasitas infiltrasi tanah yang sudah penuh. Limpasan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, tingkat hujan dan kapasitas infiltrasi tanah. Yang kedua, kondisi penggunaan lahan. Yang ketiga, jenis tanah. Jika laju presipitasi lebih besar dari kapasitas infiltrasi, maka akan terjadi limpasan permukaan. Misalnya, jika laju curah hujan meningkat menjadi 25 mm per jam, tetapi kapasitas infiltrasi hanya 15 mm per jam, maka tingkat curah hujan 10 mm lebih besar dari kapasitas infiltrasi. Artinya, 10 mm per jam yang tidak terinfiltrasi akan menjadi limpasan permukaan. Melakukan pembangunan yang menutupi permukaan tanah dengan bahan kedap air seperti beton, aspal, paving, dan yang lainnya. Hal itu akan memperbesar limpasan dikarenakan air tidak dapat meresap. Tanah liat dapat menghasilkan limpasan permukaan yang lebih besar daripada tanah berpasir. Hal tersebut dikarenakan tanah liat memiliki partikel yang padat. Tanah berpasir umumnya akan menghasilkan limpasan permukaan paling sedikit. Untuk mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh siklus hidrologi dapat dilakukan dengan berbagai hal seperti 1. Melakukan upaya penghijauan di wilayah gundul. 2. Pembuatan terasering dan pembuatan tanggul-tanggul di pinggir sungai. 3. Diadakan pengerukan material sedimentasi. Yang keempat, pembuatan sumur resapan untuk drainase di tengah kota. 5. Mengurangi alih fungsi lahan.